Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Hikmah Alam. Apa kabar semua sahabat-sahabat yang beriman? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan dilimpahkan rezekinya serta dimudahkan segala urusannya. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghadapi masalah ujian hidup. Ujian hidup yang berat bisa menimpa siapa saja dalam kehidupannya. Setiap tahapan kehidupan manusia pasti ada lika-likunya. Kadang dapat merasakan kebahagiaan karena harapan keinginannya terwujud. Namun kadang juga harus menghadapi masalah, cobaan, ujian, dan kondisi yang tidak mengenakan. Bahkan ada saatnya manusia dihadapkan dengan ujian hidup yang berat, agar manusia tersebut bisa menjadi manusia lebih baik, asalkan mampu menghadapinya. Apapun bentuk dari ujian hidup, sesungguhnya merupakan sarana yang akan menambah pengalaman hidup. Meski begitu, tidak semua manusia bisa menerima ujian dengan ikhlas, apalagi apabila ujian itu dalam bentuk ujian hidup yang berat dan datang bertubi-tubi. Ibarat belum lolos dari satu ujian harus berhadapan dengan ujian hidup lainnya. Banyak motivasi ujian hidup yang juga tersaji di media-media, namun biasanya hanya mampu memberikan pencerahan sesaat. Kita tetap harus bisa mencari solusi terbaik dari setiap ujian hidup yang berat, agar tidak semakin membebani hati dan pikiran. Dengan belajar dan memahami keadaan melalui renungan ujian hidup, sekiranya kita bisa mengambil iktibar dari kejadian yang kita alami. Semua itu juga harus disertai keyakinan bahwa Allah memberikan kita ujian hidup yang berat karena kita punya kekuatan dan pasti mampu melaluinya. Keyakinan itu akan menambah energi kita untuk bisa menghadapi ujian apapun yang kita alami. Apa sajakah bentuk ujian hidup yang berat dalam kehidupan manusia? Sebuah ujian hidup bisa terasa berat bagi seseorang, namun belum tentu terasa berat bagi yang lainnya. Mengapa? Karena setiap manusia lahir dengan kekuatannya sendiri-sendiri, dan telah tertulis pula takdirnya sendiri, beserta cobaan, ujian, juga keberuntungannya. Manusia hanya tinggal menjalani, dan apabila sedang ditimpa sebuah ujian dalam hidup, artinya sedang mendapat perhatian dari Allah. Karena itu, tugas setiap manusia adalah menghadapi dan menyelesaikannya dengan cara-cara terbaik. Mengenai ujian hidup, juga dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Ali Imran, ayat 186. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Dari ayat tersebut mengandung pesan bahwa Allah memberitahukan bahwa setiap manusia pasti akan mendapat ujian atau cobaan. Adapun ujian hidup itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ujian masalah harta benda. Ujian hidup berkaitan dengan harta benda, misalnya ujian dalam bentuk kekayaan, kemiskinan, atau kekurangan harta benda. Artinya ujian hidup seperti ini berkaitan erat dengan aktivitas pekerjaan, usaha, atau bisnis yang berkaitan dengan masalah harta. Terkadang, bentuk ujian ini berupa kegagalan usaha atau bisnis, karir yang tidak berkembang, usaha yang maju, dan omset terus meningkat namun kemudian ditipu orang, kebangkrutan, dan sejenisnya. Berkaitan dengan ujian harta, maka berkaitan pula dengan bagaimana mendapatkannya, cara mengelolanya, dan bagaimana cara membelanjakannya, dan sebagainya. Yang kedua adalah ujian kejiwaan atau batin. Adapun bentuk dari gangguan jiwa yang menjadi ujian hidup manusia itu berupa kecemasan, kegelisahan, rasa takut, dan sejenisnya. Dalam era modern ini, adanya stres dan depresi, ketidaktenangan dalam hidup,
ibadah tidak khusyuk, pikiran negatif juga bentuk ujian yang masuk dalam kategori jiwa. Termasuk penyakit hati dalam bentuk iri dengki dari orang lain, penyakit fisik, bahkan kematian. Yang ketiga adalah ujian gangguan dari luar diri manusia. Seperti gangguan dari ahli kitab sebelum kita, orang-orang musyrik, termasuk propaganda hitam, kata-kata yang menyakitkan dan isu-isu atau fitnah. Mengenai ujian yang tergolong dalam tipe ketiga ini, apabila diaplikasikan di zaman sekarang, bisa dalam bentuk fitnah dan propaganda hitam. Termasuk karena maraknya persaingan, maka kemudian seseorang bisa terkena santet, guna-guna, teluh dan sejenisnya. Propaganda hitam atau fitnah ini termasuk bentuk ujian hidup yang berat bagi manusia, karena untuk mengatasinya tidak mudah. Apalagi apabila itu berkaitan dengan fitnah dan tipu daya hitam, maka akan melibatkan banyak manusia lainnya, dan untuk mengatasinya pun diperlukan energi besar. Mengapa ujian hidup yang berat ini ditimpakan kepada manusia? Allah telah memberitahukan kepada orang-orang yang beriman tentang adanya ujian hidup bagi manusia, tak lain agar manusia mempunyai persiapan untuk menghadapinya. Persiapan untuk menghadapi ujian hidup tentu saja tidak hanya berupa persiapan fisik atau persiapan harta atau segala sesuatu yang bersifat finansial. Namun perlu persiapan hati, mental energi yang bisa kita jadikan bekal dan modal untuk menghadapi masalah ujian hidup yang datang kepada kita. Persiapan kita menghadapi ujian hidup yang berat, sebagaimana diperintahkan kepada kita manusia, adalah ketakwaan dan kesabaran. Bentuk dari takwa dan sabar itulah yang harus kita jalani secara nyata dalam kehidupan ini. Salah satu cara paling efektif untuk mengatasi ujian hidup yang berat di luar takwa dan sabar adalah dengan meningkatkan kualitas diri, juga kualitas energi kita, serta meningkatkan ilmu pengetahuan dan spiritual kita. Dan jangan lupa untuk terus berdoa dan memohon kepada Allah agar diberi kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi segala macam bentuk ujian hidup. Itulah pembahasan kita kali ini tentang bagaimana cara menghadapi masalah ujian hidup. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.